Nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me. Masih di Cakrawala Malam pemirsa, untuk malam hari ini masih asik ngobrol bersama dengan Mas Zain. Saya selalu punya apa ya namanya good time kalau ngomong sama Mas Zain. Ngobrol banyak hal, terutama tentang yang namanya bagaimana sih membentuk akhlak, kemudian bentuk yang namanya manusia-manusia yang luar biasa. Kalau zaman dulu selalu ada yang namanya mimpi kita untuk membangun manusia yang madani. Iya. Iya kan? Sampai sekarang pun manusia-manusia yang luar biasa yang istilahnya penuh akhlak mulia dan juga pasti bisa memimpin dengan baik itu masih menjadi mimpi kita semua juga. Melihat semakin banyaknya kasus-kasus dan juga kisah-kisah yang terblow up yang ada di media lain seperti itu kan. Nah, saya sekarang penasaran dengan yang metode kepemimpinan loving leadership ini sendiri. Kalau tadi kita udah tahu ternyata ada yang namanya sense of crisis yang harus ditumbuhkan. Tapi menumbuhkannya seperti apa? Tentu ini adalah bagian dari pancaran cahaya Rasulullah ya, yang mengatakan tadi bagus sekali ketika nyambungnya ke akhlak. Rasulullah berkata bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diturunkan ke dunia melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, bagaimana akhlak yang mulia ini ada ketika seseorang bisa menyambungkan kepemimpinannya, tanggung jawabnya tadi tidak hanya urusan nanti takutnya dia bukan karena atasannya, karena kan atasan paling tinggi itu ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang, dan ini bagaimana cara melatihnya jadi akhlak? Tentu semenjak muda. Ketika memahami pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin tidak hanya urusan dapat atau tidak dapat kekayaan, dikit atau banyaknya pengikut, bukan itu, tapi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini dari awal, Umar bin Khattab pernah juga terpesona dengan seorang anak gembala muda yang menggembala begitu banyak kambing kemudian digodain, dalam tanda kutip digodain. Potong dong kambingmu satu, nanti aku bayarin. Loh ini punya juragan saya harus izin dulu. Kan ini banyak, juraganmu nggak akan tahu. Apa kata anak muda ini? Iya, juragan saya nggak akan tahu. Tapi fa'inallah, di mana Allah? Nah, di sini, di mana Allah? Ketika dia mengatakan seperti itu, maka respek luar biasa. Demikianlah seorang pemimpin ketika dia menyadari bahwa dirinya selalu diawasi dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian insya Allah di sana Allah lalu menurunkan hatinya jadi lebih mencintai. Ada rasa takut, ya. Masya Allah, kita lihat satu contoh saja di kota kita yang tercinta. Saya sering dengar tuh Bu Risma bilang, iya kan? Bu Risma bilang, bagaimana saya kalau ditanya nanti oleh Allah dengan kepemimpinannya. Kita pun akhirnya orang Surabaya merasakan bagaimana kepemimpinan beliau yang penuh cinta. Kita beruntung nih, punya contoh yang deket kan gitu. Nah tinggal kita latih dalam keseharian, bagaimana kita punya tanggung jawab, nyambungnya adalah ke empati. Bagaimana ketika kita mempunyai kelebihan, lalu kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Mungkin itu pembantu, ya. Mungkin itu adalah orang yang sehari-hari kita lewatin, ya. Orang jualan. Kita lalu mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab apa? Mungkin menyapa, membahagiakannya. Pak, esnya gimana nih hujan? Sudah ini belum? Gitu kan? Waduh Pak, masih dari tadi belum ada ini. Oke, kita Caring lalu kepada sesama. ada care yang itu bisa kita latih. Anak kita yang kita bawa beli tuh. Bapak itu, nanti esnya bisa kita bagi-bagiin. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kita latih dari awal. Dan ini yang kemudian ketika seseorang lalu hatinya merasakan, dia punya sense of crisis. Bagaimana ketika saya, jadi seneng lihat orang lain seneng dan merasakan susah ketika orang lain susah. Semoga ini adalah tongkat kepemimpinan yang bisa jadi akhlak yang mulia. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau selalu saking cintanya kepada kita, berusaha menyebut kita bahkan ketika beliau mau meninggal, maka yang disebut adalah bukan orang yang dicintai atau istri, ya, bukan. Tapi memang yang benar-benar dicintai. Siapa itu? Ummati, ummati, ummati. Kita. Maka kita latih, ya Mas. Kita latih insya Allah bagaimana kalau kita punya kelebihan. Kita beli baju nih, kita beli baju ini cukup mahal. Tapi kemudian kita tambahi, kita mikir, kalau saya beli baju segini, tentu ada orang-orang yang saya beli baju satu,
untuk orang lain bisa jadi untuk 10. Kan ada tuh yang rezekinya memang banyak ya. Maka kemudian baiklah, saya beli baju senilai ini tapi saya juga sedekah untuk yang lain. Hal yang seperti ini insya Allah semoga jadi inspirasi untuk pemimpin-pemimpin kita. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang amat sangat kaya. Sebelum menjadi seorang khalifah, bajunya paling bagus, segala perlengkapannya paling bagus. Tapi ketika diangkat menjadi pemimpin, langsung semuanya disisihkan untuk ke Baitul Mal, ke kas negara. Dia hanya pakai pakaian yang sederhana. Ketika istrinya lalu berkata, wahai suamiku, aku dulu punya perhiasan dan perhiasanku paling bagus. Sekarang aku tidak punya perhiasan sama sekali. Bisakah engkau memberikan aku perhiasan? Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kamu pilih perhiasan atau aku? Kalau kau memilih perhiasanmu, akan aku berikan semua perhiasanmu dan kau tinggalkan aku. Tapi kalau kau memilih aku, maka tinggalkan semua perhiasanmu untuk rakyat kita. Dan lalu beliau hidup dengan sederhana. Orang-orang yang di bawah ketika melihat pemimpinnya sederhana, benar-benar sederhana, bukan sekedar pencitraan sederhana. Ya. Ini juga yang harus ditekankan ya. Betul. Jangan semua pemimpin kemudian dicap, wah ini pencitraan sederhana gitu. Ya. Artinya memang sejati ya, itu yang dan itu akan terasa mana yang sekedar acting, mana yang memang benar keseharian. Jadi jangan sampai ada rekayasa karena hati ya bisa disentuh dengan hati lagi. Benar. Maka insya Allah akan ada percepatan di sana untuk perbaikan dalam lingkungan kita, dan insya Allah semoga bangsa kita jadi lebih baik dengan pemimpin-pemimpin yang tidak bermewah-mewah, tapi kemudian bisa lebih bertanggung jawab dan memiliki cinta. Impact-nya itu sih ya memang langsung ke masyarakat di sekitarnya ketika pemimpin kita ini sendiri memimpin dengan cinta dan juga dengan kesederhanaan. Betul. Ini zaman dahulu kita pernah dengar cerita Bung Hatta itu untuk beli sepatu beli saja harus nunggu bertahun-tahun. Ya, untuk sepatu kulit saja, padahal beliau adalah seorang wakil presiden. Nah, berapa banyak kalau kita belajar sejarah, sehingga rakyat juga lalu melihat, oh saya akan ketika diajak sengsara ibaratnya kan gitu, juga ikut rela. Rela dong kalau kemudian istilahnya kita berjuang bersama. Nah, kita bisa mulai dari awal dengan sederhana dan memikirkan orang-orang di bawah kita. Kita pikirkan bahwa kita bisa seperti ini adalah juga bagian dari orang-orang yang mereka mau berkotor-kotor untuk kita. Rumah kita bisa bersih, sungai kita bisa bersih karena ada barisan pasukan kuning yang saat ini mau berkotor-kotor. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendukung nih penampilan keren kita saat ini kan begitu. Ini baju yang nyuci siapa kan gitu kan gitu. Benar. Ini saya penasaran sekali sama yang namanya menumbuhkan sikap-sikap seperti itu, kesederhanaan dalam memimpin, kemudian kesederhanaan dalam hidup. Ini bisa dipelajari dan bisa diajarkan nggak sih? Ya, Rasulullah selalu mengajarkan ini, ya, mempunyai 4 sifat sebagai seorang pemimpin. Ketika beliau adalah seorang yang fatonah, ya, cerdas, selalu mikirnya adalah bagaimana untuk kebaikan-kebaikan, tahu kebenaran, ilmu pengetahuannya, ya. Diperbaiki semuanya tentang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kemudian, ini kalau disingkatnya gampang nih, FAST, fatonah, amanah, sidik, tablik. Amanah ini artinya bisa dipercaya. Nah ini bisa dipercaya, kalau bahasa lain integrity. Tahu bedanya nggak dengan jujur? Kalau integrity itu pastinya harusnya bisanya dipercaya. Kalau jujur ini kan nggak pernah berbohong. Jujur gak pernah berbohong. Nah, gampangnya begini. Bedanya jujur, nanti jujur ada, sidik ya. Amanah ini artinya integrity. Ini kalau jujur itu mengatakan apa yang dilakukan. Ya kan? Nggak bohong. Tapi kalau integrity adalah melakukan apa yang dikatakan. Jadi janji-janjinya ditepati. Tidak hanya sekedar kampanye kan gitu. Ya, dan kemudian tablik, berusaha untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan kejujuran tadi. Itu tadi yang harus dipelajari, sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Merupakan 4 titik utama pemirsa untuk menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih sekali Mas Zin sudah mau ngobrol-ngobrol barengan sama saya di Cakrawala Malam seperti biasanya. Semoga ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol karena selalu ada yang namanya informasi dan juga ilmu-ilmu yang lebih penting lagi yang bisa kita dapatkan dari Mas Zin.
Insya Allah semoga berbarokah untuk kita semua ya. Amin. Kami akan Amin. kembali saat lagi pemirsa dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Malam. Drag me